Illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, adik-adik semuanya, kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadikan titipan nikmat ini menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sadarilah bahwa nikmat itu adalah titipan, karena titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat nanti. Hari ini kita mencatat kitab sendiri untuk kita baca ulang di yaumil akhir kelak. Adapun Allah menitipkan umur ke kita, pasti akan ditanyakan tentang umur kita untuk apa. Jadi apapun bentuk nikmat sekecil apapun pasti akan dipertanyakan tentang peruntukannya. Sehatnya mata kita hari ini pasti ditanyakan untuk melihat apa. Bahkan kadang-kadang kita sering lupa bahwa sesungguhnya di dalam diri ini begitu banyak yang harus kita syukuri. Satu contoh kecil misalnya nikmat jari-jari. Nikmat jari-jari. Bagi yang sudah mulai tua, itu mulai kerasa kadang-kadang jari-jari nggak enak. Saya ketika mulai masuk umur 45 tahun sudah mulai kadang-kadang kaku. Jadi nikmat jari-jari bisa digerakkan saja, ini nikmat yang sangat besar dan sangat mahal. Sangat mahal. Kita tidak bisa membayangkan jikalau jari-jari kita nggak bisa ditekuk. Kita nyupir motor sulit, ibu-ibu masak sulit, ya kan? Kemudian yang nyetir mobil sulit, apalagi kalau jari-jari kaki menjadi kurang sehat, itu menyedihkan. Maka jangan membuat syarat untuk bersyukur. Kadang-kadang kita bersyukur dengan syarat. Saya bersyukur jikalau anak saya diterima jadi pegawai negeri misalnya. Atau saya bersyukur karena saya mendapatkan rezeki 10 juta misalnya, 100 juta misalnya. Padahal sesungguhnya di dalam diri kita itu begitu banyak ayat-ayat dari Allah yang harusnya kita syukuri setiap waktu dan bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi titipan itu. Kalau misalnya kita disuruh memilih, diberi uang 10 miliar dengan ini tidak bisa bergerak, resikonya kira-kira pilih mana? Uang 10 miliar tapi nggak bisa bergerak, kayak gini aja, sepertinya milih bisa bergerak nih. Ada teman dulu waktu di kampus, beliau masya Allah orang yang tawadhu, lulus dari teknik kimia UGM, lanjut di S2 bisnis di UGM juga. Suami istri dua-duanya S2 UGM. Terakhir saya ketemu tinggal tidak jauh dari bapak ibunya. Karirnya ditinggalin sementara. Saya tanya kenapa sekarang kok di sini? Iya, saya merawat bapak saya. Bapaknya kenapa? Bapaknya sudah tidak bisa apa-apa, hanya di atas kasur saja. Komunikasi masih bagus, tapi untuk bergerak ke belakang, buang air, udah nggak bisa. Sehingga dua teman saya ini betul-betul mengabdikan hidupnya sekarang untuk melayani bapaknya. Beruntung punya anak soleh, itu beruntung. Walaupun sekolahnya tinggi, dua-duanya S2, tapi masih mau merawat bapaknya yang di masa tua. Ini artinya teman saya ini mensyukuri nikmat umur dengan cara merawat orang tuanya. Tidak banyak yang seperti ini. Banyak orang yang menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, ternyata setelah tua hidupnya sendirian, ketika sakit sendirian, anaknya ditelepon dalam kondisi sangat sibuk. Maka sekali lagi monggo kita mulailah bersyukur dengan bersyukur yang sejati, yaitu syukur tanpa syarat. Kita melihat kondisi mata kita yang bisa melihat, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa melihat. Gini Bang, coba kita diambil penglihatan kita 1 hari saja, 1 hari kita mumute pol-polan. Coba jangan terpejam aja setengah jam beraktivitas, itu sumpek rasanya.
Saya itu dikeluhi oleh orang yang tadinya sehat, kemudian kecelakaan, kemudian kehilangan satu, bukan dua mata ya, satu mata. Itu saja ngamuknya 6 bulan itu. Enggak terimanya itu 6 bulan. Karena pusing katanya, tadinya kayak gini, jadi kayak gini, itu pusing Pak. Pusing. Yang saya ceritakan bapak saya sendiri. Bapak saya pernah kecelakaan di masa sepuhnya, kena tempat duduk di pinggir jalan itu, jatuh, akhirnya kehilangan satu pandangan mata. Dan saya melihat beliau menyadari menerima itu setelah 6 bulan. Sebelumnya mudah marah. Maka sekali lagi, jangan bikin syarat untuk syukur. Kita bersyukur setiap waktu. Melihat anak kita sehat, bersyukur. Begitu banyak anak yang dalam kondisi tidak sehat. Saya memperjuangkan anak saya yang terakhir di rumah sakit dulu. Itu hanya pengen melihat 17 hari. Hanya pengen melihat anak saya 17 hari karena koma. Lahir normal, seminggu kemudian koma, nggak bergerak sama sekali. Masih hidup tapi nggak bisa apa-apa. Doanya, ya Allah, tolong ya Allah. Hari ke-17 baru ada gerakan begini. Gerakan begini saja, alhamdulillah. Saya merasa sangat bersyukur. Makanya kalau melihat anak-anak bergerak, alhamdulillah. Betapa besar nikmat Allah untuk kita semua. Maka sekali lagi, jangan pernah bikin syarat untuk bersyukur. Yang berikutnya, tentu salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menapaki risalah-risalahnya, sunnah-sunnahnya, dan kita berharap betul memohon kepada Allah agar kita benar-benar dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak Topan, beliau jamaah Gunung Sempuh. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, judul kita hari ini adalah sujudmu yang akan mengubah segalanya. Ya. Insya Allah ini materi yang bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ya. Rasulullah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia beriman, dan kita paham itu, ya. Kemudian wala tu'minu hatta tuhabbu, dan tidak beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Rasul menyebutkan awala adulukum ala syai'in, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang jikalau engkau amalkan maka engkau akan saling mencintai. Rasulullah mengucapkan afsus salama bainakum, maka saling memberikan salam di antara panjenengan. Maka bulan puasa ini Bapak Ibu semuanya dijadikan momen untuk lebih mengenali tetangga jenengan, lebih mengenali kanan kiri panjenengan, lebih mengenali situasi tetangga panjenengan. Mungkin lagi susah, mungkin lagi sedih, mungkin lagi sakit, kita bisa memberikan pertolongan. Maksud afsus salam bainakum, memberikan salam assalamualaikum sekaligus untuk tahu bagaimana keadaannya. Yang seperti ini insya Allah akan membuat kita beriman dengan iman yang baik, yang dengan iman itu kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu semuanya, kita bahas tentang sujud ini dari dua sudut pandang. Tentu banyak yang menerangkan di Ramadan ini tentang segala hal, tapi saya coba ingin melihat dari bagian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf 27. Ya bani Adam, la yaftinanakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Kata Allah, wahai bani Adam, kita semua ini jangan sekali-kali ketipu sama setan ya. Sebagaimana dulu setan menipu, iblis menipu mbah kita Adam dan Hawa. Nabi Adam digoda untuk memakan sesuatu yang dilarang dan tergoda. Qadarullah, memang bagian dari takdir dari Allah.
sehingga dikeluarkanlah dari surga. Atau dalam Quran surah Yusuf dikatakan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu musuh yang nyata. Nah, kita tahu starting point kita bahwa di dunia ini ada variabel dari luar yang akan menggoda kita. Ingat Bapak Ibu semuanya, musuh kita itu sudah sangat profesional. Iblis menggoda Adam, tergoda. Keluarlah Adam dari sorga. Adam alaihissalam meninggal, iblis tidak meninggal. Sampai ke Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh digoda oleh iblis sampai akhirnya dijatuhkan banjir. Kemudian Nuh hidup sampai meninggal, iblisnya masih hidup. Bayangin, sampai ke zaman Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Digodalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meninggal, iblisnya masih hidup. Berarti kita menghadapi musuh yang sangat profesional. Rentang waktunya sangat panjang. Anda dengan seorang bos mau cari karyawan, yang ditanya duwe pengalaman apa? Ya enggak? Jenengan wis duwe pengalaman apa? Iblis bertanya, pengalamanmu goda? Aku goda Adam, aku goda Nuh. Bayangin, sekarang kita di akhir zaman, di mana sedemikian banyak godaan timbul, terutama yang namanya setan gepeng ini, gadget ini, setan gepeng itu luar biasa. Begitu kita pegang, kalau nggak dengan ilmu, wih, waktu habis. Subhanallah. Mata kita melihat yang nggak bermanfaat, mendengar yang nggak bermanfaat, tahu-tahu habis 1 jam. Sementara Al-Quran ditinggal, hadis ditinggal, tidak bertetangga dengan tetangga kita, tidak menolong tetangga kita, kita sibuk dengan gadget kita. Subhanallah. Sering saya katakan, zaman sekarang itu orang yang dimurojaah bukan Al-Quran, yang dimurojaah WA. Menjelang tidur yang dibuka status WA. Kita nyetatus, ibu-ibu nyetatus. Sudah nyetatus dilihatin, si nonton piro. Sopo wae. Wah, alhamdulillah nih yang nonton banyak. Nanti nunggu, iki wis nonton kok orang komen dia. Berarti dia nggak perhatian sama saya. Sibuk, subhanallah. Kita waktunya habis, sementara Al-Quran tidak kita buka. Padahal Bapak Ibu semuanya, kita lihat ya. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan Hijriah itu 12. Kata Allah, 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang sangat diistimewakan. Kemudian Rasulullah menyebutkan maksud 4 bulan itu adalah salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Satunya Rajab. Jadi kan perhatikan, tersebut nggak Ramadan di situ? Ramadan disebut nggak sebagai bulan istimewa, bulan hurum di ayat ini? Nggak disebut ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab. Ramadan nggak disebut. Mengapa kemudian Ramadan menjadi sangat istimewa? Inilah berkahnya Rasulullah diutus, kemudian turunlah Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah atas ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan menjadi istimewa karena ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'amalahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Manusia biasa kemudian ditempel dalam dirinya Al-Qur'an menjadi manusia terbaik. Bulan biasa ditempel dengan Al-Qur'an menjadi bulan luar biasa. Berarti panjenengan seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah mengapa saya memulai dengan membacakan ayat Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 27, diingat-ingat. Allah mengingatkan kita di situ untuk tidak tertipu oleh setan.
Karena setan itu sudah sangat profesional, pengalamannya sangat banyak. Contoh, jenengan pengen sodakoh, itu namanya hidayah. Segera dieksekusi, segera sodakoh tuh. Ada anak miskin misalnya, kita pengen segera kasih. Kalau enggak berjeda pasti masuk setan. Setelah orang sodakoh enggak jadi. Jenengan pengen sholat duha, segera ambil wudhu sholat duha. Kalau enggak, masuklah setan di tengah-tengah, jenengan ketipu lagi. Dan sering seperti itu. Kapan hidayah datang? Hidayah sering banget datang ketika ada pengen berbuat baik. Itulah hidayah itu. Pengen wudhu sebelum tidur, langsung wudhu. Kalau jenengan kasih jeda, yakin jenengan gagal. Karena Pak, iblis itu profesional banget. Allah cuma begitu gampang nih, gampang supaya gagal. Coba Bapak Ibu semuanya, sering boleh nggak itu? Sering. Kita mau melakukan sesuatu kemudian ditunda, kemudian gagal. Maka kita berusaha kepada diri kita sendiri untuk terus-terusan istiqomah. Kemudian terkait dengan judul kita hari ini, sujudmu akan mengubah segalanya. Jadi kan lihat di dalam Quran surah Shad, surah ke-38 ayat ke-71. Nanti kalau jenengan lupa kajian hari ini, saya shooting nih supaya bisa diulang di rumah maksudnya. Nek nyatet orang bawa catatan. Saya dulu kalau ngaji itu bawa catatan Bapak Ibu, terbiasa nyatet. Karena kalau nggak dicatat hilang. Sampai rumah lupa. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Insya Allah ini penting supaya bisa menjadi oleh-oleh ngaji kita sore hari ini. Kalau anak-anak rame nggak apa-apa, anak-anak rame itu biasa nih. Anak-anak rame itu biar menjadi seperti itu. Anak-anak ya rame. Yang penting orang tuanya jangan rame. Jadi Allah berfirman, "Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ini ayat ini semisal dalam surat Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu semisal dengan ayat ini. Semisal. Kemudian dikatakan fa idza sawaitu. Ketika kemudian penciptaan manusia dari tanah sudah sempurna, maka diperintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini sujud yang perintah siapa? Allah. Ini namanya sujud tahiyyat, sujud untuk menghormati. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis. Tentang iblis kenapa ikut dalam perintah ini nih, kisah yang lain. Ada mengapa iblis kok ikut perintah ini, kan diperintahkannya kepada malaikat. Kenapa di situ ada iblis? Nanti itu di pembahasan tersendiri. Intinya iblis itu jin tapi kongko-kongkonya dengan malaikat. Gitu. Jadi iblis itu jin yang paling keren. Dia sujudnya sudah banyak, maka dia bertemannya dengan para malaikat. Maka ketika ayat ini turun, termasuk di dalamnya iblis. Maka sujudlah seluruh malaikat ajma'un illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan. Ketika ada perintah Allah kemudian tidak dilakukan, maka tersebutlah iblis sebagai makhluk yang sombong, dan dengan kesombongannya itulah dia termasuk orang yang makhluk yang kafirin. Subhanallah. Apa sombong Bapak Ibu? Apa arti sombong? Sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Sombong itu bukan pakai mobil mewah, itu bukan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.
Kalau terlintas kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih bagus dari orang lain, mengecilkan orang, itu namanya sombong. Atau ada kebenaran yang nyata, walaupun datang dari orang yang miskin, kita tolak, itu sombong namanya. Dan ini penyakit yang membuat orang bisa menjadi kafir. Sebagaimana iblis istakbaro, dia sombong, sehingga dia menjadi makhluk yang kafir. Subhanallah. Kemudian dikatakan ya, ini perbuatan ini tolong jangan perhatikan di dalam Quran surah Shad ayat 75. Jangan menyalahkan orang atau ngejat orang sebelum diklarifikasi. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas tahu iblis itu pecicilan pol. Ayo orang sujud ora gelem kok. Tapi Allah masih mengatakan qala ya iblis, wahai iblis, katakan ma mana'aka an tasjuda. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada makhluk yang aku buat dengan tanganku sendiri, kata Allah. Allah sebenarnya nggak perlu tanya seperti itu, gitu. Udah tahu. Ini mengajarkan kepada kita, kalau anak kita keliru misalnya, jangan langsung dijat. Kamu keliru itu. Dan saya udah merasakan. Anak saya 5, sehingga saya tahu banget pendidikan anak. Yang paling besar sudah SMA kelas 3. Sehingga ada fase-fase sudah mulai cinta-cintaan gitu, sudah mulai naksir kelas 11 12. Dulu ketika saya belum tahu ilmunya, saya sering marah. Tapi ketika sudah tahu ilmunya, enggak begitu ternyata caranya. Keliru. Maka dikatakan ma manaka antas sujud. Mengapa iblis kamu enggak mau sujud sementara udah keperintahkan? Allah katakan astakbarta am kunta minal alim. Apa kamu merasa lebih baik, merasa sombong dan merasa tinggi dibandingkan Adam? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di Shad 76 dikatakan qala ana khairu minhu. Iblis itu kondo, Allah, ya Allah, saya itu lebih baik dari dia, Adam. Kenapa saya yang disuruh sujud sama dia? Saya sudah nyembah engkau lama banget, puluhan ribu tahun. Kenapa ini makhluk baru dibuat soko tanah sisan elek? Lah kok aku kan sujud karo dhek? Kata iblis, qala ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Sekarang, siapa yang belajar di ilmu IPA atau biologi? Api dengan tanah bagus mana? Iblis mengatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik dari dia, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik. Sekarang kita keturunan Adam, kita belain Adam nih. Mana lebih baik api dengan tanah? Tanah, betul. Ilmu IPA mengatakan tanah lebih baik. Kenapa? Api itu ribut, membakar, panas, rewel, kakian ngomong. Tanah diam, meneng, orang kakian pola, ditanami tanaman tumbuh yang manis-manis, tumbuh padi, masya Allah, dahsyatnya ya. Dan Bapak Ibu semuanya, jangan perlu tahu ya, tanah Adam itu alaihissalam dibuat dari seluruh unsur tanah. Ini riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebut Nabi Adam alaihissalam dibuat dari seluruh unsur tanah yang ada di dunia. Ada yang hitam, ada yang kasar, ada yang pekat, ada yang lembut, ada yang putih, dijadikan satu, jadilah Adam alaihissalam. Makanya jangan heran kalau jangan ketemu orang kolomosi, mungkin tanahnya kasar, atos tanahnya. Ada yang orang senyum, enak dilihat, perlu ngomong sedikit enak dilihat. Sekitar 4 minggu yang lalu, anak saya suka ngimam ini, anak pertama, kecelakaan Bapak Ibu. Kecelakaan di dekat Masjid Agung. Ada ibu-ibu dari Jelgongan belok kiri, nabraklah anak saya. Yang ditabrak retak. Saya sampai, ya Allah, menjelang Ramadan. Ternyata sekarang masuk ke rumah sakit juga harus deposit dulu, gitu. Untuk tindakan kalau dulu kan jasa raja nggak ada kayak gitu, gitu. Ustadz, jenengan harus menyiapkan uang 15 juta malam ini. Subhanallah. Nah, iblis merasa karena dia dibuat dari api, merasa dia lebih unggul. Padahal kenyataannya tidak demikian. Maka Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semuanya ini perhatikan, sombong itu cuma perasaan. Rumong solewai api, rumong solewai hebat.
Seorang profesor melihat anak SD kemudian dia merasa lebih tinggi, itu sombong. Sombong, demi Allah itu sombong. Dia mungkin profesor di bidang fisika, tapi mungkin belum tentu tidak di bidang lain. Dan sering saya temui seperti ini. Sering dokter ditanyain, bacaan iftitah yang ada sekian, hafal enggak? Enggak hafal. Sebutkan rukun qouli di dalam Al-Quran, dia dokter, enggak hafal itu. Enggak hafal itu. Artinya apa? Sungguh sombong itu hanya perasaan. Sombong itu hanya perasaan. Sebagaimana Iblis mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik. Ternyata kenyataannya mana yang lebih baik? Tanah lebih baik. Kemudian akhirnya iblis itu diusir dari surga. Dan iblis minta tangguh kepada Allah. Rabbi, ya Allah, tangguhkan hidupku illa yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Dan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Kemudian dia mengatakan begini, Rabbi wa bi izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyanahum ajmain. Nah ini kuncinya. Ibu-ibu semua, bapak-bapak perhatikan. Iblis mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaanmu. Ini iblis sih. Iblis masih mengakui Robnya Allah. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Bukan kalau iblis ketemu Fir'aun bilang kewanin men gue, aku ora wani kono ngono kuwi. Iya, iblis mengatakan Rabbi wa bi izzatik, dengan kemuliaanmu la ughwiyanahum, akan aku sesatkan seluruh manusia. Maka perhatikan Bapak Ibu, iblis itu nggak punya belas kasih. Jangan pernah nggak dengar orang tua kakek-kakek memperkosa anak kecil? Pernah dengar? Kakek-kakek udah mau mati memperkosa anak kecil, pernah dengar? Andai iblis tidak kayak gitu tadi, lah mungkin udah tua, kasihan, nggak saya godain lah. Enggak begitu Bapak Ibu. Jenengan sudah jadi pejabat sangat tinggi, amankah dari godaan iblis? Tidak. Orang sudah sakit-sakitan digodain oleh iblis supaya tersesat. Ingat Bapak Ibu, ketika nanti jangan mau meninggal dunia, ingat Bapak Ibu, ini proses sakaratul maut. 3 tahapan sakaratul maut. Di antaranya menjelang sakarut, datanglah iblis dengan wajah bapak jenengan di sebelah kanan. Dia mengatakan, wahai anakku, engkau tahu aku adalah bapakmu, engkau tahu aku mencintaimu, aku mati sebagai Yahudi, ikutlah agamaku. Begitu. Nanti sebelah kiri ibunya datang, wahai anakku, aku yang melahirkan, engkau aku yang menyusui, aku menyayangimu, dan engkau tahu itu, ketahuilah aku mati sebagai Nasrani, ikutlah agamaku. Begitu Bapak Ibu. Maka iblis mengatakan, la ughwiyanahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruhnya. Maka kita sadar Bapak Ibu, kita sadar Ramadan ini, kita sadar bahwa akan ada, walaupun sudah diikat, tetap saja krocok-krocoknya itu keluar. Iblis kasih bocoran, ada satu yang tidak bisa saya goda di Sot 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas di dalam seluruh aktivitasnya, itu gak bisa digoda. Maka kalau jenengan pengen selamat dari godaan iblis, ikhlas karena Allah. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada kita manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Cari ridho Allah, bukan cari selainnya. Enggak butuh diakui, bertindak tidak harus kelihatan. Ciri ikhlas. Ciri ikhlas diantaranya adalah ketika para sahabat menyebutkan la takun waliyan lillah fil alaniyah. Jam berapa Pak? 5 menit lagi ya. Jadi jangan kalian menjadi wali-walinya Allah di tengah keramaian. Nek rame wen jenengan ketok pengen napi, pengen ketok alim, pengen ketok wong hebat. Wa aduan fi sarirah,
tapi giliran dewean jadi musuhnya Allah. Ini semua yang datang ingat-ingat nih. Jangan sampai jenengan nek wong ono akeh ketok api jaimen. Tapi nek dewean subhanallah. Jangan jenengan di luar ketok hebat. Ditanyakan ke istrinya, "Allah, bojoku wong koyo apa?" Nah, ini masalah. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian para lelaki ada yang paling baik dengan istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, dan saya sebaik-baik contoh terhadap keluarga saya untuk kebaikan. Maka bapak-bapak hati-hati kalau jenengan di luar dipuja-puja orang, ketok api, tanyakan ke istri, istri mengatakan, "Piye bojomu?" "Alah, dudu wong soleh, orang soleh jenengan." Saya sering tanyakan ke istri, "Aku ki wong soleh apa ora?" Itu ukurannya ke istri sendiri. Tanyakan ke anak-anak. Nah, di antara orang ikhlas begitu. Makanya orang ikhlas itu sholat malamnya lebih panjang, sholat sendirinya lebih berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, jangan lihat, hanya gara-gara ingkar satu sujud perintah dari Allah, makhluk yang tadinya mulia menjadi sangat terhina. Maka sujud itu mengubah segalanya. Gara-gara tidak patuh kepada Allah, maka mengubah segalanya. Sebaliknya, ada kisah penyihirnya Fir'aun. Di dalam riwayat dikatakan 40.000 orang nggak pernah menyembah Allah. Tuhannya adalah Fir'aun, patuhnya kepada Fir'aun. Kemudian datanglah Musa alaihissalam membawa mukjizat dengan melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Dilawanlah oleh sekian banyak penyihirnya Fir'aun. Ternyata penyihirnya Fir'aun kalah. Maka para penyihir itu sadar yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Dan saat itu semua penyihirnya Fir'aun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu penyihirnya Fir'aun dieksekusi, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi sejarah mencatat menjadi penduduk surga. Karena apa? Satu sujud. Sebelumnya orang ingkar, enggak pernah sujud. Kemudian di akhir masa sujud taat kepada Allah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, poinnya hari ini kita di bulan Ramadan, sudah begitu banyak insya Allah ilmu yang dengan peroleh. Saya berharap perbanyak sujud. Ingat, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Fa'aksirud du'a. Kata Rasulullah, sesungguhnya waktu terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, penciptanya adalah ketika sujud. Fa'aksirud du'a. Perbanyaklah doa waktu itu. Di antaranya doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu husnal khotimah. Nah Bapak Ibu semuanya, terakhir untuk buka hari ini nanti dipimpin oleh pembawa acara, saya sampaikan satu doa, jangan hafalin. Doa ini doa yang jarang dibahas. Ibu-ibu nanti dihafalin ya. Ini doa yang terkait dengan adab ketika kita makan takjil. Rasulullah menyebutkan doanya adalah Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Apa artinya? Allahumma ya Allah, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah beri makan atau beri ganti, beri rizki kepada orang yang kasih makan saya, beri rizki kepada orang yang kasih takjil hari ini beserta anaknya, besertanya, dia gak kekurangan rizki. Itu artinya. Wa asqi man asqoni, dan beri minum kepada orang yang kasih minum kepada saya. Ini adab nih. Islam itu mengajarkan jikalau diberi maka kita mengucapkan terima kasih. Maka terima kasihnya kita takjil kali ini adalah dengan doa ini. Kita bareng-bareng ya. Saya ajarkan ini bareng-bareng. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Amin. Itu saja yang saya sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tema yang sangat bagus ya, setuju.